Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang ini kita lanjutkan lagi majelis ilmu yang dimana kita kembali membahas seputar akhlak, di mana obat penyakit kikir ya. Ini lumayan ya, sebenarnya agak panjang. Setiap penyakit tentunya ada obatnya ya. Itu adalah dengan kebalikan dari sebab-sebabnya. Maka cara mengobati cinta syahwat adalah merasa cukup atau qanaah pada yang sedikit dan dengan bersabar. Dan mengobati panjang angan-angan ialah dengan banyak mengingat kematian dan melihat kematian rekan-rekan lamanya, kelelahan mereka, dan terlihat sekali ya dalam mengumpulkan harta dan lenyapnya harta tersebut setelah mereka tiada. Masya Allah. Nah, sifat qanaah itu bisa mengobati syahwat ya itu. Nah, tentunya seorang mukmin harus mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu ya merasa cukup. Merasa cukup. Ya. Merasa cukup dari yang Allah berikan ya. Atas pemberian Allah kepada kita ya. Ya merasa cukup. Sedikitnya kita merasa cukup, itu adalah qanaah ya. Iya, mensyukuri. Tentunya itu nilai plus ya gitu. Bagaimana manfaatkannya ya. Karena kalau kita terkadang melihat harta orang lain ya, melihat ya kepemilikan orang lain, itu terkadang iya nggak ada habisnya itu. Iya, iya ya nafsu, ujung-ujungnya itu. Ketika kita qanaah dan ridho, maka syahwat kita akan berkurang ya. Dan memang apalagi ketika seorang muslim sedang digembleng ya itu. Digembleng hatinya, digembleng jiwanya. Maka bagaimana kikir ya, yang merupakan salah satu sebabnya adalah syahwat, itu bisa disembuhkan ya. Bisa diobati dengan qanaah. Dan bersabar ya.
gitu ya. Nah, diantaranya tentunya kesabaran. Ketika kita dapat yang sedikit, kemudian bersabar, itu Allah akan ganti ya. Nah, ini kita harus hadirkan ya gitu. Dan mengobati panjang angan-angan ya. Ketika ada sebuah keinginan ya, rencana itu terkadang kalau kita tidak dengan matang-matang ya, hanya keinginan saja ya, hanya lintasan pikiran, itu justru jadi kenang angan-angan ya gitu. Justru jadi angan-angan malah. Ingin kesampaian ini itu ya. Tapi kalau cuman lintasan pikiran itu jadi angan-angan gitu ya. Maka tentunya tidak apa sebenarnya seorang muslim harap masa depan yang lebih baik ya. Karena tapi jauh sebelum itu maka kita perbaiki kualitas diri untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang lebih penting ya. Perbaiki kualitas diri ya, menterbiah diri ya. Karena terkadang orang yang pikir itu yang memikirkan masa depan ya. Masa depan saya gimana nanti ya. Iya. Iya. Sekarang mikiran seperti itu. Harta untuk anak gitu. Betul. Ya kalau itu mah sebenarnya ya di sisi lain memang kita perlu ya untuk kebutuhan masa depan, untuk keturunan dan juga pasangan. Ya penting juga pendidikannya bagaimana gitu. Hanya di sisi lain pula tentu kelebihan dari harta kita harus kita sedekahkan ya. Nah itu iya, tidak semuanya ya gitu. Tidak semuanya. Kadang orang memikirkan masa depannya gimana padahal dia punya kelebihan harta ya, untuk memberi gitu ya. Nah ini karena itu kalau kita mengingat kematian gitu ya, bahwa sedianya yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita akan siapkan itu kalau sudah dijemput kematian lebih awal ya tidak akan ada gunanya ketika hal itu justru nantinya malah jadi rebutan kan. Harta yang simpan kadang jadi rebutan. Iya. Nah di sini maka kita ingat kematiannya gitu. Kita segerakan amal soleh itu, segerakan sedekah itu ya. Gitu. Bahkan kan dikatakan dalam surah Al-Munafiqun ya, ayat yahadakumul maut ya gitu. Jadi sebelum seseorang itu dijemput oleh kematian ya gitu. Pada akhirnya dia menyesal ya gitu. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib dan seterusnya kan gitu. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin gitu. Menyesal ingin dia sedekah ya. Dan termasuk orang-orang yang soleh itu. Dan juga lihat kematian sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, kawan kita ya. Dan tadi juga sudah ada pengumuman innalillahi gitu. Nah, itu kan benar-benar harus membuat kita itu semakin memikirkan diri ya, memikirkan jiwa kita. Mereka sebegitu kayanya, sebegitu gemerlapnya gitu ya. Tapi kalau sudah meninggal ya
tidak ada apa-apanya seperti itu ya, lenyap gitu ya. Nah itu obatnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang, ucapkanlah sebuah doa nih. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ini harus kita hafalkan ya, doanya ini luar biasa nih ya. Di pagi hari atau kita rutinkan doa ini ya gitu setiap hari ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataik. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenteram kepadamu, yang beriman atas pertemuanmu, yang ridho terhadap keputusanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Masya Allah ya. Jadi yang diminta adalah bagaimana jiwa yang tenteramnya. Karena terkadang ketika seseorang itu ya, kita contohnya juga lagi jatuh-jatuhnya gitu ya, lagi di bawah-bawahnya gitu ya gitu. Terkadang rasa nggak tenang gitu ya. Gimana nantilah ke bayar inilah, bayar itu ya gitu. Itu ya. Tetapi bagaimana jiwa yang tenteram, kita harus mintakan kepada Allah ya gitu. Karena ketenangan itu ya kadang berat ya. Dan bagaimana terkadang di sisi kita itu kadang tidak menguatkan ya, ketika misalnya pasangan tidak menguatkan atau ya ini, tentunya ini ujian ya, rintangan yang harus tetap kita harus tegar ya gitu. Nah kuncinya kita minta kepada Allah ketentraman itu ya, ketenangan itu. Kita harus tetap tangguh dalam apapun jua ya. Jiwa seorang muslim tidak akan mudah terpancing emosi ya. Hanya karena hal yang sementara ya gitu. Jadi ketika kita beriman dan ridho itu ya atas keputusan Allah, itu tenang gitu hati ini ya. Karena mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti ya, janjian atau jaminan Allah itu ya. Ya masalahnya itu keyakinan ya gitu. Tentunya kalau kita terus ditunjang dengan ilmu ya, ditunjang juga dengan ikhtiar ya. Hasilnya sabar syukur, ternyata lupa berdoa. Ini yang akan menguatkan ya, tawakalan seorang muslim ya. Sehingga bagaimana doa dan tawakal yang nomor satu itu diiringi ikhtiar, maka akan ada pahalanya, ganjaran. Minimalnya itu ganjarannya.
walaupun ya tidak memenuhi hasil, tidak memenuhi hasil ya. Iya, ya sudah ada niat. Kalau niat yang jahat dapat dosa tetap. Kalau niat jahat ketika diamalkan dapat dosa. Kalau nggak diamalkan ya Enggak. Kalau cuman sekedar niat jahat doang ya terbesit niat tidak baik gitu ya. Tidak diperbuat ya nggak jadi dosa. Ini Rahman Rahimnya Allah ya. Allah ya. Iya. Kalau kebaikan dilipat, kalau Iya. pas ke Iya betul. musyrik yang lebih besar. Saya baca itu. Iya. Dan merasa cukup dengan pemberian Allah ya. Dan juga ada sebuah doa dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dijabah. Nah, ini juga kita minta. Di antaranya juga ini yang sesuai dengan tema adalah jiwa yang tidak pernah puas. Gitu. Ingin tambah lagi gitu ya. Sampai yang ada pada saudaranya itu berusaha direbut ya gitu. Nah ini insyaallah. Dan mengobati meliriknya hati pada anak dengan cara mentafakuri sesungguhnya Allah yang menciptakan anak ya, ya pun yang menciptakan bersamanya rezekinya itu. Masya Allah. Dan tidak sedikit anak yang tidak mewarisi harta dari ayahnya, tetapi keadaannya lebih baik daripada orang yang menerima waris. Masya Allah. Karena emang anak juga ada yang memberinya rezeki ya gitu. Allah gitu. Harus yakin gitu. Robnya yang beri rezeki itu. Tafakur itu ya. Karena Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ma atau wa ya'lamu mustaqarraha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin ya. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ya, melainkan semua rezekinya dijamin oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Al-Mahfuz ya. Jelas ya. Juga di Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin ya. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Itu menggugurkan sama dengan membunuh berarti. Ya. Udah 3 bulan dipakai obat. Iya. Sedikit lagi ya. Dan mengobati hatinya juga dengan banyak memperhatikan keterangan-keterangan yang datang yang isinya celaan terhadap kikir dan pujian terhadap kedermawanan dan ancaman Allah terhadap perbuatan kikir dari siksaan-siksaan yang berat tentunya. Dan dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang kikir
jauhi tabiat mereka ya. Dan maksudnya adalah menjelekkan perbuatan kikir itu ya, gitu. Karena memang bagaimana begitu parahnya perbuatan kikir itu. Tidak suka orang-orang yang kikir gitu ya. Dan mengobati hatinya juga dengan memikirkan tujuan harta itu ya. Dan sesungguhnya untuk apa harta itu diciptakannya gitu. Ini banyak ya dalil yang dikemukakan ya. Kita paling baca dari beberapa hadis saja ya, tidak seluruhnya. Yang pertama dari surah Al-Imran ayat 90, wala yasbannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah lillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Masya Allah. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu amalkan. Sebuah hadis juga, hanya ini hadisnya matruk ya, kata Az-Zahabi dhaif, yaitu as-sakhiyu qaribun min Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Bayadun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhilu bayadun min Allah, dan orang yang bakhil jauh dari Allah. Bayadun minal jannah, jauh dari surga. Bayadun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilun sakhiyun habu ila Allahi azza wajal min alimin bakhirin. Sungguh orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim berilmu yang bakhil. Cuman ya di sanadnya terdapat Said bin Muhammad Al-Warraq As-Saqafi Al-Kufi. Sebagian menganggapnya sikoh ya oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad Al-Juzjani, Abu Hatim, Abu Daud, An-Nasai, banyak ya. Ibnu Adi dan Abu Khaisamah. Bahkan kata Durqutni matruk ya, ditinggalkan ya perkataannya. Kata Ibnu Hajar dan Az-Zahabi dhaif. Ya, ini riwayat Tirmizi dan dari Abu Hurairah ya. Dhaif, lemah. Cuman ya tentu ada pelajarannya. Bagaimana yang bisa kita ambil yaitu sifat dermawan yang pasti dicintai oleh Allah ya, oleh manusia ya. Dan pasti perilaku
para penghuni surga adalah orang-orang yang dermawan ya. Sudah jam 2 ya. Nah, demikian itu untuk penjelasan dari akhlak ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Untuk besok jam 2 saja ya, karena saya jadwal jam asar itu dekat ya. Iya, jadi kalau sekarang lumayan ya, harus ke Di mana? Ciputra untuk. Ciputra. Iya, Putra yang pahlawan tak kurang. iya, sudah bukti. Cisium itu namanya. Kalau besok mah dekat, jadi jam 2 aja. Ya. Besok jam 2 sekalian nunggu asar ya. Baik, itu saja. Jangan lupa tuh ya, perbanyak bekalnya di bulan Syaban. Ini ada Ya. yang dalam ajatin besok tanggal 5 di situ masjid. Di mana? Di masjid orang dulu ke sana Jam berapa? ya pada Isya. Oh. Senin depan ada itu. Senin depan sudah termasuk Ayyamul Bid ya. Senin, Selasa, Rabu udah Ayyamul Bid Senin depan. Ya. Pertengahan bulan. Jangan lupa juga siapin juga. Ya. Iya. Pertengahan bulannya saumnya ya. Begitu saja dahulu. Wa'alaikum warahmatullahi Rabbana atina min rahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.